Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di Kotaka Talk, komunitas traveler Kompasiana. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Kali ini Koteka bekerja sama dengan Kompasiana warga Purwakarta dan juga Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pada sore hari ini kita akan banyak membahas tentang Purwakarta, seperti apa pariwisatanya, kemudian kita juga akan membahas bagaimana partisipasi warga Purwakarta dalam mendukung kegiatan pariwisatanya. Nama saya Oni Jamhari, saya Kompasianer dan salah satu pengurus dari Koteka. Dan sore hari ini kami juga ada beberapa pengurus, ada Ketua Koteka Mbak Muslifa Asyani. Selamat sore Mbak Muslifa atau Mbak Nani. Selamat sore Mas Oni, Ya, salam selamat sangat dari sore. Lombok. Mbak Nani ini kebetulan tinggal di Lombok. Kemudian juga ada Mbak Gana. Mbak Gana ini salah satu pengurus juga. Selamat sore Mbak Gana. Mbak Gana tinggal di Jerman. Sepertinya hanya kita bertiga nih yang sore ini hadir. Baik, sebenarnya ada beberapa juga kita menyebutnya admin di Koteka. Ada Mas Dev, ada Mas Dias. Baik, sore ini sekali lagi kita akan banyak berdiskusi tentang Purwakarta. Ketika saya nge-push itu berkait Purwakarta, saya aja orang Jakarta belum pernah ya main ke Purwakarta, walaupun itu kan dekat ya. Dan saya pikir ini adalah kesempatan bagus buat teman-teman yang ingin tahu banyak tentang Purwakarta. Nah, kita kedatangan dua narasumber pada sore hari ini. Yang pertama saya akan mengenalkan Pak Acep Yuli Mulia. Pak Acep Yuli Mulia, beliau adalah Kepala Bidang Pariwisata Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Selamat sore Pak Acep. Selamat sore Pak Oni. Ya, terima kasih Pak Acep atas waktunya dan kesediaannya bekerja sama dengan Koteka pada sore hari ini. Dan kita juga ada kedatangan narasumber yang lain adalah Mbak Mira Habibah. Mbak Mira Habibah ini adalah warga kota Kompasianer dan beliau saat ini bekerja sebagai pengelola barang milik negara SMP Negeri 8 Purwakarta. Selamat sore Mbak Mira. Selamat sore Mas Oni, Ya, terima Sampurasun. Terima kasih Matur Nuwun ya sudah bergabung di acara Koteka pada sore hari ini. Dan saya juga menyapa teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir dalam acara sore ini dan juga beberapa kompasianer yang juga tinggal di luar negeri. Selain Mbak Gana, nanti mungkin ada beberapa teman dari Jerman yang biasanya sudah aktif juga ikut dalam kegiatan ini. Bagi yang pertama mengikuti kegiatan ini diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5. Jadi kita bekerja sama dengan komunitas, kemudian universitas, dan juga KBRI di seluruh dunia. Jadi banyak sekali manfaat sebenarnya yang bisa kita dapatkan ketika mengikuti acara Kompasiana dalam Koteka Talk pada sore hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya mempersilahkan Pak Acep Yuli Mulia untuk mempresentasikan tentang Purwakarta. Monggo Pak Acep, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sejahtera buat kita semuanya. Itu namo budaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami diberikan kesempatan atas waktunya untuk memberikan sebuah istilahnya memperkenalkan bagaimana destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Purwakarta. Tapi sebelumnya saya akan coba putarkan dua buah video buat teman-teman semuanya mengenai destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Purwakarta.
video yang memang lebih asik, teman-teman nanti bisa berkunjung kalau misalkan hadir ke Kabupaten Purwakarta. Saya share materi di sini, beberapa materi untuk kenalan, memperkenalkan juga mengenai materi yang ada di Kabupaten Purwakarta di sini. Sesuai dengan tema Wonderful Indonesia Purwakarta Istimewa. Jadi kita memang memiliki sebuah jargon semboyan juga Purwakarta Istimewa. Apa itu Purwakarta Istimewa? Nanti kita akan bahas, teman-teman yang sedikit penasaran, apa sih kenapa Purwakarta istimewa? Apa menjadi istimewa, sebuah menjadi kata istimewa di Kabupaten Purwakarta. Next, kita lihat. Ini adalah profil singkat dari Kabupaten Purwakarta yang kita awali dari gerbang. Ini adalah Gapura Balai Indung Rahayu, Gapura Karahayuan. Ini sebuah gerbang masuk yang ada di semua perbatasan di Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa luas wilayah Kabupaten Purwakarta itu hanya sekitar kurang lebih 97.172 hektar, 2,81% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Purwakarta itu adalah kabupaten kedua terkecil di Provinsi Jawa Barat yang hanya memiliki 17 kecamatan, 183 desa, dan 9 kelurahan. Jadi memang Kabupaten Purwakarta itu adalah sebuah kabupaten yang kecil, imut, kalau bahasa Sunda di kami itu ya campernik lah, bisa dikatakan seperti itu. Meskipun kecil tapi kita harus memiliki sebuah keistimewaan yang bisa dibanggakan oleh masyarakatnya dan juga oleh seluruh Kabupaten Purwakarta. Di Kabupaten Purwakarta tadi yang saya sampaikan, secara administratif ini Kabupaten Purwakarta hanya berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Sebelah timur kabupaten yang berbatasan dengan Subang dan Bandung Barat juga. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Dengan seluruh kami di sini, seluruh perbatasan yang ada di kami itu tadi semua memakai gapura yang memang ciri khas yang ada di kami. Ini adalah Gapura Indung Rahayu, gapura kebanggaan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dari sisi aksesibilitas, Kabupaten Purwakarta ini hanya waktu tempuh dari Bandara Husein Sastranegara di ibu kota provinsi hanya 1 jam 2 menit kalau menggunakan kendaraan roda 4. Jadi cukup singkat sebetulnya dari ibu kota provinsi. Terus kita juga punya bandara yang terbaru di Majalengka itu, Bandara Internasional Kertajati, itu hanya 1 jam 34 menit. Dan otomatis Kabupaten Purwakarta bisa dengan cepat kalau mau ke Purwakarta lewat Bandara Husein dari ibu kota hanya 1 jam 2 menit. Itu melalui tol Pularang. Nah, bagaimana dengan dari ibu kota negara dari Jakarta? Kita juga ada hanya 2 jam 28 menit waktu tempuhnya dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Terus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga hanya 3 jam. 3 jam itu untuk kami melewati, karena memang kan kita punya tol Cipularang yang memang cukup padat kalau misalkan dari ibu kota negara dari Jakarta. Nah, kalau melihat dari beberapa tempat wisata di Kabupaten Purwakarta itu, kita bisa kategorikan jenis tempat wisata berdasarkan kategori pengelola. Di kami itu ada tempat wisata bisa dikategorikan yang dikelola oleh pemerintah. Tadi juga ditayangkan yang dikelola oleh pemerintah itu ada beberapa diorama yang di Kabupaten Purwakarta. Itu adalah masing-masing diorama di Kabupaten Purwakarta memiliki karakter, memiliki konten yang berbeda yang memang dikhususkan untuk wisata edukasi, terutama yang akan berkunjung ke Kabupaten Purwakarta. Terus di dalamnya juga ada kawasan wisata Taman Sri Baduga. Itu dikelola full oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dengan view-nya itu taman kota, taman tematik. Di sana teman-teman bisa hadir ke sana yang di luar Kabupaten Purwakarta. Nah, hadir, kalaupun nanti kebetulan Taman Air Mancur Sri Baduga kita di masa pandemi ini lagi off,
ya nanti kita akan segera buka kalau misalkan pandemi ini ya, karena di seluruh dunia mungkin sektor pariwisata sektor yang sangat terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Balik lagi ke sini, kita juga ada PJT Gramatirta Jatiluhur, ini dikelola oleh pemerintah juga, dan juga ada 2 buah waduk, yaitu Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata yang dikelola oleh pemerintah. Kalau kita juga selain Situ Bulut itu kita punya Situ Wanayasa di daerah ke atas, kita punya Situ Wanayasa. Dan selanjutnya selain dikelola oleh pemerintah, kita juga ada tempat wisata yang dikelola oleh swasta. Ini memang kalau di Purwakarta meskipun kecil tapi memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang datarannya dataran tinggi, ada yang dataran rendah dan datar juga. Jadi masing-masing punya karakteristik. Ini ada juga tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi ini triple helix semuanya. Apa itu? Tadi kita saksikan juga ada tempat wisata tuh seperti Gunung Bongkok, Gunung Parang, Gunung Lembu. Itu lokasinya dikuasai oleh pemerintah perhutani, dikelola, dikerjasamakan dengan masyarakat, dan juga ada juga yang oleh swasta, langsung dikerjasamakan dengan swasta. Tapi kebanyakan di Purwakarta itu yang lahan lokasinya dikuasai oleh perhutani itu dikerjasamakan dengan masyarakat. Kita khususkan diutamakan oleh masyarakat karena tujuan dari pariwisata itu untuk kepentingan, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau bicara kenapa kita bicara pariwisata kenapa menjadi hal yang urgent? Ini hanya breaking news juga, bisa dilihat di kompas.com, ini ada media online bahwa pariwisata itu sebelum pandemi kita sempat menjadi lokomotif sebetulnya pariwisata, tapi sekarang pun kita dorong bahwa pariwisata tetap menjadi lokomotif untuk perkembangan pariwisata di yang lain-lainnya, karena ketika menjadi sebuah lokomotif otomatis sektor-sektor yang lain pun pasti akan mengikuti. Ketika di situ ada sektor pariwisata, ada UMKM-nya pasti berjalan, amenitasnya hotelnya pasti ada di situ. Sehingga Presiden kita Pak Jokowi juga menyebutkan bahwa pariwisata ditetapkan menjadi leading sektor, sehingga seluruh kementerian-kementerian yang ada di kabinetnya itu harus mendukung sektor pariwisata. Kalau saya sendiri sudah ada 3 menteri mungkin kalau saat ini, mulai dari Bapak Arief Yahya, terus kemarin juga Pak Wisnu Tama, sekarang Pak Sandiaga Uno. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita semuanya, bagaimana pariwisata itu terus berkibar meskipun di masa pandemi saat ini. Sehingga ini dulu itu pariwisata sebagai core ekonomi Indonesia. Ya, kita harapkan juga sekarang seperti itu. Meskipun di masa pandemi memang di pandemi ini kita sangat sedih sekali. Di masa pandemi itu pariwisata itu di satu sisi kita kesehatan harus diutamakan, sisi yang lain perekonomian harus jalan juga sesuai dengan di Kepres nomor 82 tahun 2020 tentang percepatan pemulihan perekonomian. Jadi semuanya harus jalan, harus berimbang, meskipun yang kebijakan kesehatan arahnya kemana, yang ini juga kemana, tapi kita tetap harus semangat untuk memajukan bagaimana pariwisata itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata di Purwakarta? Kita mengutamakan dari destinasi digital, karena sesuai dengan perkembangan zaman, produk pariwisata itu kita harus terus semakin kreatif. Bagaimana caranya harus sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga semua destinasi yang ada di Kabupaten Purwakarta khususnya itu kita dorong bagaimana caranya harus memiliki destinasi harus instagramable. Karena kan teman-teman milenial kita kerjasama dengan teman-teman milenial bagaimana caranya destinasi wisata di Kabupaten Purwakarta itu yang akhirnya menjadi viral. Nah, ini juga destinasi zaman now kalau kami berpikir itu ada positioning, differentiating sama branding. Ini sudah kita laksanakan sebetulnya dari mulai tahun 2014 kita laksanakan dengan strategi-strategi seperti ini, sehingga strategi destinasi wisata itu kita
bisa kembangkan dari mulai atraksinya, aksesibilitasnya, amenitasnya. Meskipun pariwisata itu dari dulu tidak bisa berdiri sendiri. Kami dari pihak pemerintahan tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada sebuah destinasi alam, budaya, ataupun buatan di sana, bagaimana sih aksesibilitasnya? Dari sisi aksesibilitas, dari sisi mungkin dari sisi perkembangan zaman, mulai dari Google Map itu kita siapkan. Tapi kalau misalkan rute jalan itu kan sudah menjadi OPD. Kalau kami dinas-dinas yang lain, ada dinas bina marga dan pengairan, itu kewenangan mereka. Tetapi kita harus sinergi bagaimana caranya ketika pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini bagaimana caranya bisa mendukung sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Purwakarta, sehingga seluruh yang ketika ada destinasi wisata di suatu daerah ada atraksinya, aksesibilitasnya, amenitasnya, itu semuanya harus sinergi. Kami di sini tidak bisa berdiri sendiri, dinas-dinas yang lain harus terus mendukung bagaimana caranya pariwisata itu menjadi tren di saat ini. Kami dulu juga pernah berbagai macam cara dalam pengelolaan event, tentunya event yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kita punya event tahunan setiap hari jadi, mulai tahun 2014 kita laksanakan, mulai ada tema-tema tematiknya. Kalau misalkan hari jadi itu mulai dari Purwakarta, hitam putih Purwakarta, sampai terakhir festival-festival itu festival bela diri sampai bela diri dunia kita laksanakan di sini dengan view-nya itu di Air Mancur Sribaduga. Nah, ini strategi pengembangan pemasaran pariwisata. Kalau saya di sini karena dulu juga pernah di pemasaran, kita lakukan semua di marketing strategi di sini. Bagaimana caranya nanti kita mudah-mudahan bisa bahas bersama, kita langsungkan nanti kita tanya jawab ya seperti apa. Nah, bagaimana dengan pariwisata di Kabupaten Purwakarta? Ini langsung ke intinya. Jumlah destinasi di Kabupaten Purwakarta mulai dari tahun 2015, kalau saya flashback ke belakang, karena saya masuk pariwisata itu mulai tahun 2015, 2016. Ini ada peningkatan jumlah destinasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Di tahun 2015 kita hanya memiliki 32 destinasi. Tahun 2017 naik lagi destinasi wisatanya 45 destinasi. Hingga kemarin terakhir tahun 2018 kita laksanakan pendataan lagi menjadi 65 destinasi. Ini menjadi sebuah kekuatan buat kami di pemerintahan dan buat masyarakat juga, bagaimana caranya masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan jumlah destinasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Ini 5 destinasi unggulan di Purwakarta sebetulnya: Air Mancur Sribaduga, 4 Diorama, Gunung Parang, Grama Tirta Jatiluhur, dan Taman Batu Cijanur. Kenapa kita tetapkan di sini? Ini tiap tahun mungkin berubah. Ini berubah karena melihat dari jumlah kunjungan yang ada di Kabupaten Purwakarta juga. Nah, ini Purwakarta Tourism Map, jadi teman-teman bisa melihat yang 65 destinasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Ini juga pariwisata Purwakarta di tengah pandemi COVID-19. Saya sangat sedih sekali kalau dunia pariwisata di tengah pandemi ini sangat sedih sekali karena kami mengalami anjlok di mana-mana. Dari sisi kunjungan kita juga anjlok. Dari sisi pendapatan asli daerah kita juga anjlok. Dari sisi kunjungan saja, dari sisi data kunjungan kita anjlok di sini. Kita lihat datanya. Ini dari 2015 naik terus merangkak. Ini yang saya tadi katakan sedih itu. 2015 kita berjibaku naik dari 454, 2016 naik lagi, 2017 naik sampai kita 2019 itu sampai 2,5. 2020 awal, 2019 akhir itu Bupati menetapkan, karena kan kita tidak berpikir, tidak pernah memprediksi adanya Bupati waktu itu menetapkan 4 juta kunjungan wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara hadir di Kabupaten Purwakarta. Kan tetapi bagaimana dengan pandemi ini kita anjlok 2020 sampai ke 900-an. Mungkin bukan hanya di Purwakarta saja, di dunia, karena ini kita bicara juga pariwisata itu di dunia. Dari sisi pendapatan dengan pandemi kita bicara juga di pendapatan 2015, 17. Kalau dari sisi pajak hotel nih turun, pajak hiburan juga turun, tapi pajak restoran naik karena mungkin masyarakat banyak yang ada di rumah ya, sehingga investor pun menanamkan sahamnya itu di Kabupaten Purwakarta, banyak yang franchise, restoran, kafe, seperti itu. Karena masyarakat juga banyak di rumah bisa menggunakan aplikasi pesan antar makanan, pajak restorannya meningkat.
di pandemi. Nah, konsep pengembangan pariwisata Purwakarta. Kita bicara konsep pengembangannya, Purwakarta adalah memiliki kelebihan dari sisi wilayah, segitiga emas kalau kita katakan, karena Purwakarta itu terlewati sebelum ke ibu kota pasti melewati Purwakarta, ibu kota negara, ibu kota provinsi kita melewati juga, hingga ini menjadi sebuah peluang buat Kabupaten Purwakarta untuk membangun sebuah destinasi wisata Kabupaten Purwakarta, karena dulu Purwakarta itu dikenal sebagai kota pensiunan. Yang di luar Kabupaten Purwakarta mungkin kenal Purwakarta itu kota pensiunan, tapi saat ini Kabupaten Purwakarta berubah menjelma menjadi sebuah kabupaten yang mengadakan pariwisata. Kalau dari sisi kebijakan perwilayahan di Kabupaten Purwakarta dilihat dari termasuk dalam pariwisata cekungan Bandung, Kabupaten Purwakarta bisa menjadi sebuah peluang juga. Prinsip pembangunan pariwisata dengan Undang-Undang Nomor 9 kita harus memikirkan pariwisata berkelanjutan, ramah lingkungan, juga bisa bangkitkan ekonomi dan sosial budaya yang ada di kita dari pembangunan kita memiliki sebuah clustering tematik yang ada di Kabupaten Purwakarta menjadi 4 clustering. Itu sesuai dengan peraturan yang ada di Kabupaten Purwakarta, juga provinsi harus merujuk ke KSPP dan KSPN misalnya. Waktu itu kita sempat berpikir gimana caranya ini sebuah konsep juga kawasan ekokhusus. Kita memikirkan dengan luas minimal 100 hektar itu kita tempatkan di Kecamatan Sukasari dekat dengan Waduk Jatikur. Ini sebuah konsepnya juga. Mungkin nanti kekurangan di kami adalah investor yang saham ataupun menginvestasikan untuk pariwisata. Kita punya lahan yang memang luas dekat dengan juga di Jatikur. Strategi pengembangan pariwisata Purwakarta kita tetap mengutamakan sinergitas 5 utama. Dengan kegiatan ini juga kita semua mulai dari akademisi, bisnis, swasta, komunitas yang kita laksanakan, perintah sampai ke media. Sebuah konsep pentahelix harus kita jalankan dan memang kita sedang melaksanakan. Mudah-mudahan bisa berjalan beriring sinergis di Kabupaten Purwakarta. Bukan hanya pariwisata saja, saat ini juga kita sudah bergabung dengan ekonomi kreatif. Kita juga membentuk sebuah komite ekonomi kreatif yang menggabungkan komponen-komponen yang pentahelix itu. Visi di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, bagaimana caranya untuk mengembangkan pariwisata yang di Kabupaten Purwakarta. Dan kita sesuai dengan pemerintah tetap memiliki fungsi inovator, inisiator, regulator, motivator, dan fasilitator buat masyarakat yang memang berkeinginan dan memang harus untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Purwakarta dengan fungsi pemerintah daerah. Jadi kami di sini masyarakat bisa ikut, jangan hanya jadi penonton saja dan bisa memanfaatkan potensi menggali seluruh potensi yang ada di kecamatan maupun kami di sini terus berinovasi. Kita juga bagaimana untuk memberikan terbaik di wisatawan ke Kabupaten Purwakarta. Kita memiliki aplikasi berbasis Android yang memang sebuah aplikasi media layanan informasi untuk yang akan hadir ke Kabupaten Purwakarta. Di aplikasi Sampurasun ini pokoknya kita paket lengkap. Kalau mau ke sini ada juga rute angkotnya, atau misalkan kalau sekarang yang memang di layar ada Gojek, Grab itu, kita juga kan ada angkot, ada mengenai rumah ibadah di sekitar destinasi wisata kita sediakan. Yang menjadi tantangan kita di sini Kabupaten Purwakarta ini adalah tentunya kesiapan infrastruktur dan konek bagaimana dari destinasi A dengan destinasi B itu terkoneksi, karena kami itu pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur lingkar timur, lingkar supaya semua integrasi. Kami di sini menyadari tantangan-tantangan ini yang harus kita pecahkan, kita laksanakan juga bagaimana kesiapan moda transportasi. SDM kita terus laksanakan berbagai macam pelatihan, berbagai macam untuk meningkatkan skill dari masyarakat yang memang berkecimpung di dunia wisata. Ini kesiapan lokasi wajib dikunjungi wisatawan. Bagaimana caranya si destinasi wisata di Kabupaten Purwakarta itu harus siap, bukannya bagus di media sosial. Nanti kita
sini jangan sampai ada di media sosial tuh bagus, gambarnya bagus, tapi ketika hadir ke sana pun wisatawan itu merasakan puas pelayanan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kami di sini terus berkreativitas, maka kami berdoa di insan pariwisata mematikan kreativitas kami sehingga kita bisa terus berkreasi di Kabupaten Purwakarta. Akhirnya ya ajak teman-teman di sini yang ada di luar Purwakarta untuk bisa main ke Purwakarta meskipun di masa pandemi ini utama protokol kesehatan, jalan-jalan Kabupaten Purwakarta. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kita tanya jawab. Ada hal-hal yang kan saya kembalikan ke host Pak On. Ya, terima kasih sekali Pak Acep atas pemaparannya yang sangat detail dan saya yakin teman-teman di sini sudah mendapatkan gambaran yang sangat jelas dari pemaparan Bapak. Kami ingin mengundang para peserta yang ada di Zoom untuk bertanya langsung kepada Pak Acep jika memang ada pertanyaan. Silahkan, bisa saya mulai pertanyaannya. Pak Acep, ini banyak yang bertanya sebenarnya, tidak hanya sebenarnya sore hari ini ya, ketika saya posting pertama kali flyer itu, Purwakarta itu identik dengan Purwokerto kadang-kadang Pak. Salah ini Pak, orang-orang di Indonesia. Nah, saya sih senang banget karena ada acara ini berarti ini salah pahaman ini pasti akan semakin tidak terjadi dalam artian ya Purwokerto itu di Jawa Tengah, kalau Purwakarta di Jawa Barat. Nah, Pak Acep, untuk saat ini Pak Acep tadi kan jumlah pengunjung pariwisata sangat menurun ya Pak Acep di Purwakarta. Nah, usaha apa sih Pak yang saat ini prioritas dari pemerintah Kabupaten Purwakarta, terutama dari bidang pariwisata Pak, untuk recovery dari dampak COVID ini terhadap pariwisata di Purwakarta Pak? Di masa pandemi ini kita tentunya pun dengan kunjungan wisatawan menurun, tapi kita terus berbenah bagaimana caranya wisatawan itu bisa, sehingga kita dorong seluruh wisata itu memiliki sebuah sertifikat HSE dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Selain itu juga kita lakukan berbagai macam penataan di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Purwakarta. Bukan hanya itu juga, kita terus berinovasi, terus berkreasi juga. Kita lakukan bagaimana mendorong meskipun di masa pandemi, tapi kita bisa berwisata. Yaitu kita pernah lakukan sport tourism di masa pandemi ini. Kita dorong sport tourism supaya masyarakat bisa berwisata tapi bisa menjaga kebugaran badannya. Selain sport tourism, kita juga tawarkan virtual tourism. Jadi kita posting di media sosial kami, nanti polling, semacam polling kita tawarkan ke masyarakat, Bapak Ibu nanti di weekend mau berwisata, kita tetap di rumah, mungkin nanti kita sajikan secara live via Zoom bagaimana destinasi wisata yang kita tawarkan. Itu via polling juga, meskipun kan pariwisata itu harus hadir, tetap datang, tapi di masa pandemi ini kita terus berkreasi bagaimana caranya masyarakat itu, oh iya ya, nanti untuk persiapan ketika pandemi ini berakhir bisa hadir ke wisata yang ada di. Terima kasih Pak Acep. Ini ada pertanyaan dari Pak Sutiono. Pak Acep, saya bacakan saja. Pak Acep, Jatiluhur masih menjadi wisata andalan di Purwakarta? Masih, Jatiluhur masih. Dan tadi Bapak menyebutkan ada sports tourism ya, pariwisata olahraga ya Pak ya, yang bisa dilakukan di sana. Jadi bagi teman-teman yang suka olahraga, ini ada undangan nih di Purwakarta, banyak banget nih olahraga, sports, air biasanya, dan bisa teman-teman rekomendasikan juga kepada kolega, keluarga, dan handai tolan yang mungkin memang bisa berkunjung ke Purwakarta, bisa menikmati Purwakarta. Pak Asep, juga saya ingin menambahkan bahwa di sini ini kebanyakan yang Kompasiana ini adalah para penulis, blogger Pak Asep, dan mereka tentunya juga siap kok Pak Asep, habis ini pasti tulisannya juga akan kemana-mana, tapi kami juga dari Koteka pun akan siap Pak jika memang
ada kebutuhan dari kami para blogger dari Koteka ini yang diundang ke Purwakarta, dengan senang hati Pak, komunitas Koteka bisa hadir di Purwakarta Pak. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Tiono lagi. Pak, kuliner di Purwakarta ini yang paling terkenal apa Pak Acep? Selain sate Marangi. Kami di sini memiliki sate Marangi ya. Kalau mau coba sate itu harus ke Purwakarta deh Pak kayaknya. Kita punya bakakak Pak, bakakak ayam, bakakak Jakarta ayam. deh Pak, wisata kulinernya Pak di Selain itu Pak kulinernya Pak di Selain itu Pak terputus Pak Acep. Ya kita punya bakakak ayam yang sate Marangi. Terus kita juga kuliner punya penganan macam simping, khas Cikeri, ada juga manisan pala daerah Wanesa itu yang memang menyajikan berbagai macam kuliner yang ada di Kabupaten Purwakarta. Memang tentunya kalau kita untuk blogger di Kompasiana ini nanti ke sini biar kita bukan hanya virtual seperti ini, ya, nanti kita jalan-jalan. Ya Pak, dengan senang hati Pak. Pak Acep, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Iksaniko. Mas Iksaniko mau bertanya langsung atau saya bacakan? Silakan Mas Iksaniko. Baik, saya bacakan ya. Pak Acep ingin izin bertanya, apakah destinasi wisata Purwakarta daerah Wanayasa seperti Kebo Burangrang bakal dibuka untuk umum? Nah, kalau untuk Kebo Burangrang kan kita klasifikasi dari sisi Kebo Burangrang itu dari lahannya itu dikuasai oleh perhutani. Makanya kita dorong kan bisa melaksanakan PKX dengan perhutani. Nanti kita fasilitasi supaya bagaimana perhutani dengan pemerintah itu kan PKS yang win-win solution yang memang bisa lebih bisa sharing profitnya ke masyarakat setempat. Apakah ini akan dibuka? Kita buka. Tapi kita lihat dulu, kita mapping dulu dengan pihak kecamatan di sana. Dari sisi kita pikirkan sisi aksesibilitasnya seperti apa. Nanti kita lihat aksesibilitasnya, amenitasnya, atraksi yang harus dikembangkan di Kebo Burangrang itu. Kebo Burangrang itu memang menawarkan view yang sangat bagus, yang sangat alami sekali. Otomatis ini harus kita dukung dengan pihak kecamatan juga. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Tapi pariwisata harus didukung oleh seluruh OPD, oleh seluruh holder yang ada di destinasi sekitar tersebut. Begitu Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Acep atas penjelasannya. Sekali lagi Pak Acep dan tim dari bidang pariwisata pemerintahan Kabupaten Purwakarta, kami mengucapkan terima kasih Pak Acep yang pada sharing dengan teman-teman Koteka dan juga peserta lainnya tentang Purwakarta. Saya yakin bahwa pandemik ini, dan mungkin juga teman-teman berdoa bahwa pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa hidup normal dalam artian ya kita bisa berkunjung langsung dan menikmati apa yang ada di sana. Jelaskan tetap aktif, tetap semangat itu menjadi apa ya buat kami para traveler ini juga tetap semangat Pak sebenarnya untuk terus mempromosikan ya pariwisata Indonesia ya Purwakarta kepada teman-teman semua baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekali lagi terima kasih dan gift yang sudah disediakan oleh pihak Bapak yang nanti akan kami bagikan kepada para peserta yang beruntung mendapatkan gift pada sore hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya, tadi Pak Acep sudah menjelaskan bahwa banyak sekali komponen stakeholder. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan warga kota, nama beliau adalah Mbak Mira Habibah. Ini yang menarik bagi saya sebagai seorang warga DKI bahwa keterlibatan dari masyarakat Kota Purwakarta pun ternyata luar biasa. Nah, kita ingin mendengar dari Mbak Mira Habibah, apa sih yang komunitas Mbak lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua.
Perkenalkan, nama saya Mira Biba, saya admin warga kota. Di presentasi sore ini saya akan menceritakan atau membagikan apa itu warga kota maupun pengalaman saya sebagai warga kota Purwakarta tentang keterlibatannya Purwakarta. Ya, baik. Apa itu warga kota? Warga kota itu singkatannya dari Warga Kompasiana Purwakarta. Warga itu warga dan kota itu Kompasiana Purwakarta. Tanggal 11 Januari 2020 di Hidden Valley Hills Purwakarta yang merupakan salah satu destinasi baru di Purwakarta, namun sudah menjadi destinasi favorit di Purwakarta. Apa sih kegiatan warga kota di tahun 2020? Yang pertama, kami mengadakan kelas menulis sebulan 2 kali di Perpustakaan Daerah Purwakarta, terhitung dari bulan Juni sampai November 2020. Yang kedua, kami mengadakan live Instagram sama beberapa narasumber. Yang ketiga, kami mengadakan warga kota trip, memperkenalkan pariwisata Purwakarta ke warga kota sekaligus untuk mengasah kemampuan para anggota dalam menulis tentang pariwisata. Dan yang terakhir, di tahun 2020 mengadakan kegiatan lomba menulis, baik itu untuk kalangan intern ataupun masyarakat Purwakarta itu sendiri. Di slide ini saya akan mengenal pengurus warga kota, yaitu ada Kang Opi sebagai ketua, saya sendiri Mira Biba sebagai sekretaris merangkap admin, terus ada Kang Sony merangkap admin dan koordinator kegiatan. Saat ini jumlah anggota di Purwakarta ada 20 orang dan semuanya alhamdulillah suka menulis di Kompasiana dengan materi dan tema yang berbeda. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang warga kota. Untuk selanjutnya, saya ingin memberikan ya apa sih yang sudah saya lakukan sebagai warga kota terhadap pariwisata Purwakarta. Yang pertama mungkin ini pendapat teman-teman dari backpacker tentang Purwakarta. Ini ada yang komen gak jauh dari Bekasi, ada sate marangginya, terkenal dengan Danau Jatiluhur. Ya, ini sebagian besar dari pendapat teman-teman yang sudah ke Purwakarta. Terus yang berikutnya, ini destinasi favorit Purwakarta. Ini saya buat berdasarkan pengalaman saya mengantar teman-teman ketika trip di Purwakarta ataupun saya melihat postingan teman-teman di grup backpacker. Ini rata-rata mereka kesini kebanyakan. Yang terutama ke Taman Sri Baduga. Itu pasti menjadi pilihan utama teman-teman jika berwisata ke Purwakarta. Yang berikutnya, ini lebih peran saya dalam memperkenalkan pariwisata karena saya di sini menulis, jadi saya memperkenalkannya lewat tulisan. Mungkin ini sedikit cuplikan tulisan saya di Kompasiana maupun di beberapa postingan di grup backpacker Nusantara. Silahkan dilihat. Beberapa di antaranya menjadi artikel pilihan, ada juga yang menjadi headline di Kompasiana. Berikutnya ini adalah foto-foto saya ketika mengunjungi destinasi pariwisata Purwakarta. Memang tidak semua saya posting, tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan berkenan untuk berkunjung ke Purwakarta. Ini di mana, Mbak? Yang ini di Danau Jatiluhur nih. Iya, ini ada tulisannya, Mas. Ini ada ininya. Ini segininya bisa sih untuk foto-foto di Purwakarta. Dan slide terakhir saya akan membagikan pengalaman saya, foto-foto saya ketika menjadi host ataupun menjadi menemani teman-teman yang backpackeran ataupun traveling ke Purwakarta. Nanti setengah harinya terus langsung ke wilayah lain yang ada di Kecamatan
kecamatan sekitar Kabupaten Purwakarta. Itu Mas Oni. Iya, dan mungkin saat ini juga waktu yang enak ya Pak untuk traveling ya Pak, karena pasti lebih bisa menikmati ya, ini berdasarkan pengalaman saya sih. Kalau saya lihat sangat menikmati yang objek-objek wisata yang biasanya ramai sekali, sekarang sih bisa kita nikmati dengan lebih nyaman menurut saya. Terus ini ada usulan Pak Acep dari Mas Denny ya, kalau boleh sosialisasikan juga agar untuk masyarakat, homestay yang dikelola masyarakat diperbanyak karena ini dapat menambah mungkin ekonomi masyarakat di Purwakarta. Ini usulan dari Mas Denny Hidayat. Baik, ini juga udah banyak sekali dari Bunda Email. Wah, 1 hari nggak cukup Pak, katanya kalau ke Purwakarta harus lebih dari 1 hari ngetripnya seperti itu. Dan ada beberapa juga komentar lain. Oh, ini ada juga komentar Pak tentang bagaimana Pak Purwakarta mengelola sampah Pak, industri sampahnya Pak yang berkaitan dengan pariwisata. Apakah ada program khusus? Mengelola sampah ya. Iya. Kebetulan saya pernah ditugas di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita punya program pilah sampah dari sumber. Kita kelola sampah dari sumber, bagaimana sampah yang ada di destinasi wisata itu bisa tuntas di lokasi, tuntas di tempat, tidak dibuang ke TPA. Apalagi sekarang Bupati Purwakarta punya program Raksapuri namanya. Jadi berkah sampah untuk Purwakarta istimewa. Jadi sampah itu bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Karena dari sampah itu kita tidak melihat sampah yang harus dibuang, tapi ternyata dari sampah bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, sampah organik maupun non-organik. Organiknya bisa dikelola juga dengan baik, dengan budidaya. Di kami juga itu ada TPS 3R, dibudidayakan dengan maggot ataupun hal yang lain. Itu mungkin Mas Tony. Baik, terima kasih sekali Pak Acep. Teman-teman, ini waktunya ternyata lebih dari 60 menit dan diskusinya kayaknya masih panjang nih Pak Acep, dan kayaknya kita perlu juga ngobrol-ngobrol lagi Pak Acep nanti dengan teman Koteka dan peserta yang lainnya. Pak Acep, ini pertanyaan saya terakhir, ini saya tidak tahu apakah di Purwakarta itu ada seperti penghargaan kepada warga ketika mereka, saya tinggal di beberapa kota yang kecil waktu itu di luar negeri, ada penghargaan seperti itu, terutama untuk masyarakat asing sih yang tinggal mempromosikan wisatanya di daerah itu. Nah, kalau di Purwakarta sendiri untuk warga lokal ini ada Pak penghargaan untuk itu? Kalau secara khusus kami belum, tapi kami di sini di dinas untuk seluruh masyarakat yang memang concern di dunia pariwisata, tentunya kita berikan apresiasi, berikan penghargaan yang kita tentunya jangan dilihat dari nilainya ataupun bahannya, tapi bagaimana kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder, tentunya masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka mengembangkan dan mempromosikan. Sudah banyak kita berikan seniman untuk traveler motor, kita berikan juga bagaimana caranya supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terbaik di Kabupaten Purwakarta. Itu Mas Oni. Baik, terima kasih. Kalau dari pemerintah pusat Pak, khususnya Kemenafkraf untuk program pariwisata Purwakarta, mereka sangat membantu Pak? Alhamdulillah untuk pemerintah pusat kita sudah dibantu dari sisi pendanaan dalam hal pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Purwakarta. Malah waktu itu kita ketika launching Air Mancur Sri Baduga itu didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata zaman Menteri Pak Arif Yahya waktu itu, dan Presiden Jokowi sempat berkunjung di kami di Air Mancur Sri Baduga. Terima kasih Pak Acep. Jadi bagi teman-teman semua, kami juga ingin menginformasikan bahwa saat ini kita sedang meng-approach Pak Sandiaga. Semoga bulan depan Pak Sandiaga bisa memberikan juga paparannya tentang pariwisata Indonesia kepada teman-teman semua. Sekali lagi Pak Acep, Mbak Mira, dan teman-teman semua yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, kami berharap bahwa informasi tentang Purwakarta ini membantu teman-teman semua untuk mengerti lebih banyak pariwisata Indonesia, dan harapannya bahwa pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa berkegiatan seperti biasa. Saya
saya, Oni Jamhari, dan teman-teman dari Koteka, Mbak Gana, Mbak Nani, Mas Danang ini ada mengucapkan terima kasih. Dan harapannya sekali lagi kerjasama ini tidak hanya sekali ini saja, tapi akan berlanjut dengan ya tadi Mas Rifki ya udah siap dengan open trip kerjasama Koteka warga kota untuk ke Purwakarta. Terima kasih, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, selamat sore dan ya have a great weekend semuanya.